Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Alfardi Sitopu dengan NIM 24030609. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis atau pembentukan satu butir telur dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Vidianasari, SPT MP IPM. Baik, di sini saya akan bermula dari sintesis kuning telur, di mana sintesis kuning telur atau yolk disebut juga dengan vitellogenesis, di mana proses ini terjadi di hati. Kemudian hasilnya dialirkan menuju ovarium untuk disimpan pada folikel telur. Kuning telur mengandung sekitar 50% air, sedangkan sisanya terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan sekitar 1:2. Lipid dalam yolk berbentuk lipoprotein. Selain itu, yolk juga mengandung fosfoprotein atau fosfitin, lipofitelin, serta karbohidrat dalam bentuk monase glukosaminase. Proses pembentukan yolk dipengaruhi oleh hormon gonadotropin atau hormon steroid, terutama hormon FSH. Menjelang ovulasi, kadar FSH meningkat sehingga merangsang pertumbuhan folikel pada ovarium. Di dalam hati, zat seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral disintesis menjadi psikosor yolk. Setelah itu, bahan-bahan tersebut diubah oleh darah atau dibawa oleh darah menuju folikel ovarium dan disimpan secara bertahap hingga kuning telur berkembang sempurna. Setelah folikel telah matang menjadi ovulasi, yaitu pelepasan kuning telur menuju ovidak untuk melanjutkan proses pembentukan telur. Yang kedua yaitu sintesis putih telur, di mana sintesis putih telur ini terjadi di bagian maknum. Pada saat terjadi di maknum pada ovida ayam. Maknum merupakan bagian terpanjang dari ovidok dan memiliki banyak kelenjar sekretori. Setelah kuning telur mengalami ovulasi dan melewati infundibulum, kuning telur masuk ke maknum. Pada bagian ini, kelenjar maknum mensekresi bahan-bahan penyusun albumin dan putih telur. Protein utama penyusun albumin terdiri atas beberapa protein, yaitu ovalbumin sekitar 54%, ovotransferin 13%, ovomucoid 11%, ovoglobulin 8%, dan lisozim 3,5%, serta ovomucin sekitar 1,5-3%. Selain itu, terdapat protein lain dalam jumlah kecil seperti avidin dan flavoprotein. Putih telur berfungsi sebagai sumber protein dan air bagi embrio serta melindungi embrio dari mikroorganisme sintesis albumin. Sintesis albumin dipengaruhi oleh hormon estrogen. Estrogen masuk ke sel ovidak dan berkaitan dengan reseptor estrogen. Kemudian merangsang pembentukan mRNA dan sintesis protein albumin. Di bagian maknum juga terbentuk kalaza, yaitu struktur seperti tali yang menjaga posisi kuning telur agar kuning telur tetap berada di tengah. Proses pembentukan putih telur berlangsung sekitar 3 jam. Nah, yang selanjutnya yaitu ini proses paling lama, yaitu proses sintesis kerawang telur. Sintesis kerawang telur terjadi di uterus atau sel gland pada ovida ayam. Setelah telur melewati ismus,
dan membran kerabang terbentuk, telur masuk ke sel gland untuk proses klasifikasi atau pembentukan cangkang. Kerabang telur tersusun terutama dari kalsium karbonat. Proses pembentukan kerabang membutuhkan ion kalsium, fosfor, serta vitamin D3 untuk membantu metabolisme kalsium. Vitamin D3 membantu pembentukan metabolik aktif 1,25 dihidrovitamin D3 yang berperan dalam penyerapan dan transport kalsium. Selain itu, terdapat kalsium binding protein atau CABP yang membantu mengangkut kalsium menuju kelenjar kerabang. Kalsium dari darah akan masuk ke sel-sel mukosa sel atau mukosa sel gland, kemudian diendapkan secara bertahap membentuk kerabang telur. Proses ini disebut klasifikasi. Sintesis kerabang berlangsung paling lama dibandingkan dengan bagian sintesis lainnya, yaitu sekitar 18 sampai 21 jam. Setelah kerabang selesai terbentuk, telur akan melewati vagina dan kemudian dikeluarkan melalui proses oviposisi dan keluar dari kloaka. Baik, mungkin cukup sekian proses sintesis telur yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.